Hampir semua orang pasti punya kipas di rumahnya, apalagi di negara tropis seperti Indonesia. Namun seringkali alat ini rusak ketika cuaca sedang panas. Tapi untungnya kipas adalah salah satu barang elektronik yang sangat mudah untuk diperbaiki dan bahkan terkadang tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Namun untuk memperbaiki kipas tentunya kita memerlukan beberapa alat seperti obeng dan solder. Untuk solder sendiri saya sarankan yang memiliki daya setidaknya 40 watt. Tidak perlu mahal asalkan memiliki daya 40 watt. Namun terkadang beberapa kipas tidak membutuhkan solder sama sekali untuk diperbaiki. Jadi jika setidaknya kalian sudah memiliki obeng, sudah saatnya kita meneliti kerusakan-kerusakan pada kipas. Kerusakan ini adalah kerusakan yang paling sering terjadi pada kipas. Biasanya ditandai dengan kipas yang berputar lambat atau tidak berputar sama sekali dan hanya bergetar. Untuk kasus ini, cara memperbaikinya sangat mudah. Kita hanya perlu memberikan oli di bagian bushing kipas depan dan belakang. Lalu kita putar baling-baling agar oli bisa menyebar dengan rata. Di kerusakan yang kedua ini biasanya kipas tidak mau berputar jika tidak kita putar dengan tangan terlebih dahulu. Hal tersebut menandakan bahwa kapasitor kipas sudah melemah dan harus diganti dengan yang baru. Untuk kerusakan bushing ini biasanya ditandai dengan kipas yang hanya bergetar dan mendengung ketika dinyalakan, atau kipas terkadang mau berputar, kadang juga tidak mau berputar. Atau yang paling kelihatan biasanya baling-baling kipas mudah untuk diputar dalam kondisi mati, namun ketika dinyalakan baling-baling kipas malah sulit untuk diputar. Untuk memperbaiki kerusakan kipas ini bisa dibilang cukup rumit jika kipas kalian berukuran standar, karena kalian perlu membuka dinamo agar kalian bisa mengganti bushing dengan yang baru. Perlu diingat ketika membuka dinamo, kita harus sedikit berhati-hati untuk tidak merusak lilitan dinamo. Dan jangan lupa memberi oli pada bushing yang baru kalian pasang. Untuk kerusakan gearbox ini memang tidak terlalu sering terjadi. Kerusakan gearbox bisa ditandai dengan kipas yang tidak menengok ke kiri dan ke kanan, atau terkadang menengoknya tidak lancar. Cara memperbaiki kerusakan ini cukup mudah. Kita hanya perlu mengganti gearbox dengan yang baru. Namun gearbox ini sudah tidak dipakai di beberapa kipas modern yang sudah menggunakan motor sebagai pengganti gearbox. Ciri-ciri kerusakannya sama dan cara memperbaikinya pun juga sama. Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan kipas kalian mati total. Jadi untuk mengirit biaya dan waktu, kita harus mengecek kerusakan kipas dari yang paling mudah dan murah untuk diperbaiki terlebih dahulu. Dan biasanya kita membutuhkan multitester untuk mengecek kerusakan-kerusakan ini. Sebelum memperbaiki, perlu kalian ketahui bahwa semua kipas belum tentu memiliki fuse. Namun jika kipas Anda memiliki fuse, kalian bisa mengecek kerusakannya dengan mudah. Cukup lepas fuse dari soket, lalu periksa apakah kabel fuse terputus atau tidak. Jika terputus, maka kalian bisa menggantinya dengan yang baru. Cara mengecek kerusakan kabel ini cukup mudah. Kalian hanya membutuhkan multitester, lalu menyetelnya ke posisi ohm. Lalu tempelkan salah satu prop ke gigi steker, dan prop yang lain ke sirkuit kipas. Jika kabel masih bagus, maka multitester akan menunjukkan perubahan nilai pada display. Namun jika tidak ada perubahan atau pergerakan pada multitester, maka kalian harus mengganti kabel steker dengan yang baru. Perlu kalian ketahui juga bahwa semua kipas belum tentu memiliki thermofuse. Untuk kerusakan ini bisa dibilang cukup sulit untuk diperbaiki, karena lagi-lagi perlu membuka bagian dinamo. Lalu kalian harus mencari komponen thermofuse pada lilitan dinamo yang biasanya ditutup oleh selongsong anti panas. Jika thermofuse rusak, maka tidak akan ada pergerakan pada multitester ketika kalian ukur. Namun sebelum mengganti thermofuse, kalian pastikan dinamo kipas tidak rusak terlebih dahulu dengan cara menempelkan kedua kaki thermofuse, lalu kabel listrik dan speed kalian ukur dengan multitester. Apabila multitester menunjukkan pergerakan, maka dinamo berada dalam kondisi bagus. Jika kalian sudah memastikan dinamo masih dalam kondisi bagus, maka kalian tinggal mengganti komponen thermofuse yang sudah rusak. Untuk mengecek kerusakan dinamo ini cukup mudah.
Kalian hanya perlu mengarahkan speed kipas ke posisi 1, 2, atau 3, lalu kalian ukur ujung steker menggunakan multitester. Apabila multitester tidak menunjukkan pergerakan, maka kerusakan bisa terletak pada fuse, thermofuse, atau dinamo. Namun jika fuse dan thermofuse sudah kalian pastikan aman, maka kalian tinggal melepaskan kabel-kabel dinamo dari soket switch, lalu mengganti dinamo dengan yang baru. Jadi itulah jenis-jenis kerusakan kipas yang bisa kalian temui. Jika masih ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah, atau kalian bisa join komunitas Discord kami di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe untuk info seputar elektronika lainnya.